Musu dengan NIM A40124240. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi produk momen person, yaitu materi dari kelompok 3 dan saya dari kelompok 4. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Korelasi produk momen person ini mengindeks sejauh mana variabel dalam analisis memiliki keterkaitan. Nah, ada beberapa koefisien korelasi yang berlaku untuk penelitian sosial dan kesehatan. Tetapi juga yang paling banyak digunakan adalah korelasi produk momen person atau R. Uji ini dilakukan untuk mengetahui korelasi dua variabel kontinu yang skala datanya berupa data interval dan rasio. Jenis uji korelasi ini memiliki beberapa syarat atau asumsi, antara lain variabel yang diuji berupa data interval atau rasio memiliki hubungan linear, data distribusi normal, data berpasangan, dan tidak ada outliers atau data ekstrim. Asumsi yang terpenting adalah normalitas. Nah, apabila setelah diuji normalitas data terbukti berdistribusi normal dan memenuhi asumsi lainnya, linearitas dan homoskedisitas, maka gunakan uji person secara matematis. Relasi produk momen person dirumuskan sebagai berikut. Dari pengetahuan tersebut akan diperoleh nilai yang disebut dengan koefisien korelasi person. Nah, koefisien korelasi tersebut menunjukkan setiap beberapa kuat korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar antara negatif kurang dari R dan kurang dari 1. Interpretasi terhadap koefisien korelasi tersebut menurut Sugiono 2011 adalah sebagai berikut. Sedangkan menurut Cohen 1988 dalam Palan 2003, kekuatan hubungan antar variabel dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Nilai R bisa saja negatif atau positif. Nah, semakin mendekati nilai 0, maka korelasi semakin rendah. Semakin mendekati negatif 1 atau 1, korelasi semakin kuat. Nah, nilai negatif menunjukkan hubungan terbaik, sedangkan nilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Selain koefisien korelasi atau R dan koefisien determinasi, dihitung pula signifikannya. Nah, signifikannya dihitung melalui uji rumus atau uji T. Ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam analisis bavariat person ini, antara lain: yang pertama, jika nilai signifikan 2 kurang Taillet, atau kurang lebih 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang diuji. Sebaliknya, jika nilai signifikan 2 kurang Taillet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Nah, jika R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika R dihitung kurang dari R tabel, maka tidak ada korelasi antara variabel. Nah, apabila menggunakan SPPS, jika terdapat tanda bintang atau bintang 2 pada nilai person correlation, maka ada korelasi antar variabel. Jika tidak ada, berarti tidak ada korelasi. Tanda bintang berarti korelasi pada signifikan 1% atau 0,01, sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikan 5% atau 0,057. Contohnya itu seperti yang akan saya jelaskan sebentar. Nah, misalkan kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, data disajikan ini adalah contoh. Datanya hanya simulasi, bukan data sebenarnya. Anggaplah ini data sudah lolos uji asumsi ya. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Selanjutnya itu kita ketik di
variabel view itu kedisiplinan. Terus kita enter, maka datanya akan muncul. Nah, yang kedua itu hasil belajar. Kedisiplinan itu lambangnya X dan hasil belajar yaitu Y. Nah, setelah itu kita rubah desimalnya menjadi dari 2 menjadi 0. Jangan dirubah jangan menambahkan angka yang lebih besar, melainkan angka yang paling kecil. Kalau bisa 0 harus 0. Nah, selanjutnya itu masuk ke data view. Nah, di sini kita akan menguji apakah datanya itu normal atau tidak. Apakah hasilnya itu benar atau tidak. Nah, kita masuk ke Excel, terus kita kontrol cek skor kedisiplinannya. Terus kita copy paste di data view-nya. Begitu juga hasil belajar, sama kita buat seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke analyze. Nah, habis ke analyze, kita masuk ke correlate dan bivariate. Nah, di sini semua kedisiplinan dan hasil belajar masuk di variables. Kedisiplinan dan hasil belajar. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa personnya sudah tercentang. Data ketiga itu tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya karena itu teruji sendiri dari aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita langsung oke. Nah, ini datanya sudah muncul semua. Nilai koefisien korelasi person antara variabel kedisiplinan dan hasil belajar sebesar 0,995. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat karena mendekati angka 1. Selain itu, nilai signifikan atau sig 2 kurang Taillet yang diperoleh adalah 0,000, yang artinya lebih dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan dengan hasil belajar matematika siswa. Nah, bisa kita lihat di kolom person correlation, angkanya 0,995. Karena angkanya positif dan sangat tinggi, maka hubungannya searah dan masuk kategori sangat kuat. Tanda bintang, di sana juga terdapat tanda bintang 2. Nah, di belakang angka 0,995, yang artinya korelasi ini sudah teruji sangat signifikan pada tingkat 0,01. Nilai signifikannya yaitu 0,000, jauh di bawah standar 0,05. Jadi, hipotesis ini diterima. Sekian yang dapat saya jelaskan pada saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.